Timnas Indonesia Putri tiba di Jakarta disambut meriah supporter usai juarai Piala AFF Putri 2024. Jakarta 6 Desember 2024. Momen yang penuh haru dan kebanggaan menyelimuti Bandara Soekarno-Hatta pada Jumat 12 2024 malam ketika Timnas Indonesia Putri tiba dengan membawa trofi juara Piala AFF Putri 2024. Ribuan supporter yang sudah menunggu sejak sore memadati area kedatangan internasional, memberikan sambutan hangat penuh sorak-sorai kepada para pahlawan sepak bola putri Indonesia. Setelah berhasil mengalahkan Kamboja dengan skor 3-1 di final yang berlangsung di Stadion Nasional New Laos, Vientiane, pasukan Garuda Pertiwi mencetak sejarah dengan raihan gelar juara untuk pertama kalinya di ajang Piala AFF Putri. Sambutan luar biasa ini menjadi bukti dukungan masif masyarakat terhadap prestasi gemilang. Suasana penyambutan penuh euforia. Area kedatangan dipenuhi gemuruh lagu kebangsaan, teriakan Garuda di dadaku, hingga yel-yel khas supporter. Para pemain terlihat terharu melihat antusiasme masyarakat yang datang membawa spanduk, bendera merah putih, dan balon-balon warna-warni. Kapten tim Vini Silvianus tak kuasa menahan air mata saat mengucapkan terima kasih kepada para pendukung. Kami persembahkan kemenangan ini untuk seluruh rakyat Indonesia. Tanpa dukungan kalian, semua ini tidak mungkin terjadi. Terima kasih atas cinta dan semangat yang luar biasa, ujar Vini diiringi tepuk tangan riuh supporter. Pemain bintang Reva Oktaviani yang menyabet gelar Player of the Tournament sekaligus pencetak gol terbanyak di turnamen ini juga menyampaikan rasa syukurnya. Ini adalah momen bersejarah. Kami bangga bisa mengharumkan nama Indonesia. Kemenangan ini bukan hanya milik kami, tetapi milik seluruh masyarakat Indonesia, kata Reva. Perjalanan menuju gelar juara, Timnas Putri Indonesia tampil gemilang sepanjang turnamen. Setelah lolos dari fase grup dengan catatan tak terkalahkan, mereka melaju ke babak semifinal dan mengalahkan Thailand dengan skor tipis 1-0. Di partai final, meski sempat ditekan oleh Kamboja, kombinasi permainan taktis dan semangat juang tinggi berhasil membawa kemenangan lewat 2 gol Reva Oktaviani 58 dan 1 gol dari Sydney Hopper 35. Kemenangan ini juga didukung oleh performa impresif kiper Laita Mashikuro yang hanya kebobolan 1 gol sepanjang turnamen. Laita dinobatkan sebagai Best Goalkeeper Piala AFF Putri 2024. Ucapan selamat dari tokoh dan pejabat. Kesuksesan ini juga mendapat perhatian luas dari berbagai pihak. Presiden RI dalam unggahan di media sosialnya mengucapkan selamat kepada Timnas Putri. Selamat kepada Garuda Pertiwi yang telah membuat bangsa ini bangga. Prestasi kalian adalah inspirasi bagi generasi muda, tulis Presiden. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo yang turut menyambut tim di bandara menyebut kemenangan ini sebagai tonggak baru bagi sepak bola putri Indonesia. Ini adalah bukti bahwa sepak bola putri memiliki potensi besar. Pemerintah berkomitmen untuk terus mendukung pengembangan olahraga ini, ujar Dito. Dengan keberhasilan ini, Timnas Putri Indonesia berhak tampil di kejuaraan sepak bola putri ASEAN 2025. Di turnamen tersebut, mereka akan bersaing dengan tim-tim kuat Asia Tenggara seperti Filipina, Thailand, Vietnam, dan Australia. Optimistis, timnya mampu terus berkembang. Kami akan menjadikan kemenangan ini sebagai motivasi untuk tampil lebih baik di kompetisi mendatang. Perjalanan masih panjang, tetapi kami percaya diri dengan potensi tim ini, kata Marcella. Pengaruh positif pada sepak bola putri. Prestasi ini diharapkan mampu meningkatkan perhatian dan dukungan terhadap sepak bola putri di Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut kemenangan ini sebagai momentum kebangkitan. Sepak bola putri harus mendapatkan tempat yang layak. Kami akan mendorong pembinaan di berbagai level agar lahir lebih banyak talenta hebat, ujar Erick. Para pemain juga berharap kemenangan ini dapat menginspirasi generasi muda. Kami ingin lebih banyak anak perempuan yang berani bermimpi menjadi pesepak bola profesional. Sepak bola bukan hanya milik laki-laki, kami juga bisa berprestasi, kata Sydney Hopper. Euforia berlanjut. Setelah penyambutan di bandara, para pemain akan diareng Jakarta pada Sabtu 7/12/2024. Rute pawai akan dimulai dari Gelora Bung Karno, melewati Bundaran HI dan berakhir di Balai Kota Jakarta. Acara ini diharapkan menjadi pesta rakyat untuk merayakan kebanggaan bersama. Keberhasilan Timnas Putri Indonesia di Piala AFF 2024 bukan hanya tentang trofi, tetapi juga tentang semangat, kerja keras, dan kebanggaan.
Dukungan penuh masyarakat diharapkan terus mengalir untuk mendorong sepak bola putri Indonesia melangkah lebih jauh di masa depan. Garuda Tertinggi. Timnas Indonesia tiba di Myanmar untuk melakoni laga perdana Piala AFF 2024. Sambutan luar biasa diterima oleh Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan setibanya di Bandara Internasional Yangon. Tak hanya para supporter lokal, sejumlah supporter cantik Myanmar langsung berkerumun untuk menyambut dan meminta selfie maupun tanda tangan dari para pemain Timnas Indonesia. Atmosfer meriah terlihat sejak rombongan Garuda Nusantara keluar dari pintu kedatangan. Dengan mengenakan jaket kebesaran berlogo PSSI, para pemain terlihat santai namun tetap ramah melayani permintaan para penggemar. Sambutan ini membuat banyak pihak menilai bahwa Timnas Indonesia saat ini tidak hanya menjadi perhatian karena prestasi, tetapi karena pesona individu para pemainnya. Bintang baru ASEAN yang dikenal di mana nama-nama seperti Marcelino Ferdinand, Ronaldo Kuateh, Rafael Struijk, Pratama Arhan, hingga Arhan Kaka menjadi sorotan utama. Penampilan mereka yang menonjol di level klub dan internasional membuat para pemain ini memiliki penggemar tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di negara-negara tetangga. Salah satu supporter cantik asal Myanmar, Naitida, mengaku sangat terkesan dengan penampilan dan pesona para pemain Indonesia. Marcelino dan Ronaldo Kuateh sangat tampan, mereka juga berbakat di lapangan. Saya sangat ingin melihat mereka bermain langsung. Ujarnya sambil membawa poster bertuliskan Welcome Indonesia di luar bandara. Tidak hanya Naitida, beberapa supporter wanita lainnya terlihat mengerumuni bus Timnas Indonesia sambil memanggil nama-nama pemain yang mereka idolakan. Beberapa bahkan membawa bunga sebagai bentuk penghormatan. Sosok Pratama Arhan jadi magnet utama. Di antara banyak pemain, Pratama Arhan menjadi salah satu magnet utama. Popularitasnya yang telah menembus Asia berkat penampilan luar biasa dan kepribadiannya yang ramah membuatnya disukai banyak orang, termasuk supporter Myanmar. Arhan yang dikenal tidak hanya sebagai bek tangguh, tetapi juga memiliki wajah yang fotogenik, melayani beberapa permintaan selfie dengan senyuman khasnya. Pratama Arhan adalah idola saya. Dia tidak hanya hebat di lapangan, tetapi juga memiliki kepribadian yang rendah hati, ujar seorang penggemar lain. Fokus ke pertandingan perdana. Meskipun sambutan meriah menyambut mereka di Myanmar, pelatih Shin Tae-yong tetap mengingatkan para pemainnya untuk fokus pada misi utama, yaitu meraih kemenangan di laga perdana. Kami sangat senang dengan sambutan dari masyarakat Myanmar. Ini menunjukkan bahwa sepak bola bisa menyatukan banyak orang. Namun, fokus utama kami tetap pertandingan. Kami harus memberikan yang terbaik untuk Indonesia, ujar Shin Tae-yong dalam konferensi pers singkat di hotel tempat tim menginap. Timnas Indonesia dijadwalkan akan menghadapi Myanmar pada pertandingan perdana Grup B Piala AFF 2024. Myanmar dikenal sebagai tim yang memiliki semangat juang tinggi, apalagi mereka bermain di hadapan pendukungnya sendiri. Harapan tinggi dari penggemar Indonesia. Kehadiran Timnas Indonesia di Myanmar juga mendapat perhatian besar dari penggemar tanah air. Banyak yang berharap Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan dapat melanjutkan tren positif yang telah ditunjukkan dalam beberapa turnamen terakhir. Media sosial ramai dengan komentar-komentar penuh harapan dari netizen Indonesia. Ayo Garuda, tunjukkan bahwa kita memang raja ASEAN. Lihat sambutannya. Pemain kita memang level dunia sekarang. Semangat Timnas. Marcelino, Ronaldo, dan Arhan bakal bikin kita bangga lagi. Myanmar, siap-siap! Myanmar akui kualitas Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Myanmar Antoine Hey dalam wawancaranya juga mengakui kekuatan Indonesia yang semakin menonjol di Asia Tenggara. Indonesia adalah tim yang solid dengan banyak pemain berbakat. Mereka juga memiliki pelatih berpengalaman. Kami akan berusaha keras untuk mengimbangi mereka, kata Hey. Kedatangan Timnas Indonesia di Myanmar menjadi bukti bahwa sepak bola telah menjadi lebih dari sekadar olahraga. Sambutan meriah yang diterima Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan menunjukkan bagaimana Timnas Indonesia kini dihormati dan diidolakan, baik karena prestasi maupun pesona individu pemainnya. Namun, di balik euforia tersebut, tugas berat menanti Garuda Nusantara. Pertandingan melawan Myanmar akan menjadi ujian pertama apakah Timnas Indonesia benar-benar bisa mengukuhkan diri sebagai penguasa baru sepak bola ASEAN.